warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Pak Kasat Reskrim Polres Buru-Buru, yang saya hormati Pak Kasih Humas Polres Buru-Buru, yang saya hormati rekan-rekan media, baik itu yang di wilayah Namlea dan sekitarnya. Pada kesempatan ini izinkan saya Kapolres Buru-Buru menyampaikan press release kasus jatuhnya kontainer di mana tempat kejadian perkaranya yaitu Pelabuhan Laut Namlea. Sesuai dengan laporan polisi LPA 23 4 Romawi tahun 2023 SPKT Satreskrim Polres Buru-Buru tanggal 3 April tahun 2023, di mana Satreskrim Polres Buru-Buru saat ini sudah menetapkan tersangka, namun sebelumnya yaitu terkait dengan adanya surat perintah penyidikan yang sudah juga dilakukan oleh Satreskrim Polres Buru-Buru. Perlu kita ketahui bersama kronologis kejadian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 04.44 WIB bertempat di Pelabuhan Namlea, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru telah terjadi peristiwa jatuhnya satu unit kontainer dengan nomor GVCU 2101682, di mana di atas kontainer itu diduga ya tadinya itu adanya barang B3. Itu jatuhnya itu karena derek atau mungkin alat putus pada waktu itu. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh jajaran Satreskrim Polres Buru-Buru, kami mengambil barang bukti. Beberapa waktu yang lalu sudah kami sampaikan juga, kemudian diuji lab barang bukti tersebut di Makassar, dan uji lab itu sudah ada. Kemudian kami juga mengambil keterangan daripada saksi-saksi yang ada, termasuk juga di sini ada mengambil saksi ahli. Kemudian setelah itu kami melaksanakan gelar perkara dan menetapkan 5 tersangka. Dalam hal ini antara lain, satu yaitu saudara HW, kemudian yang kedua adalah saudara R, ketiga adalah saudara F, keempat adalah saudara HG, dan yang kelima adalah saudara HK. Di mana masing-masing peran tersebut, saudara HW ini sebagai pemilik barang bukti B3 yang berada di dalam kontainer. Kemudian saudara R dan saudara F itu sebagai pihak ekspedisi yang bertanggung jawab atas pengiriman kontainer yang berisi barang bukti B3 tersebut. Kemudian yang ketiga adalah saudara A sebagai orang yang menyuruh untuk melakukan pengoperasian blockchain kontainer yang berisi B3 pada proses bongkar muat kapal KM Dororonda di Pelabuhan Namlea. Kemudian selanjutnya saudara HK sebagai orang yang mengoperasionalkan blockchain untuk menurunkan kontainer yang berisi B3 tersebut. Akibat kelelahannya sehingga menyebabkan kontainer yang berisi B3 tersebut jatuh ke laut. Kemudian barang bukti yang ada nanti kami akan pertunjukkan di sini juga, yaitu sodium, kemudian NaOH, karbon, kalsium, kemudian kalsium oksida, asam nitrat, hidrogen, kemudian juga di situ ada CN juga. Modus operandinya di sini pemilik barang memasukkan bahan baku barang berbahaya atau beracun B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undang ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara mengelabui petugas, di mana bahan berbahaya dan beracun atau B3 tersebut dikemas dalam bentuk kemasan karung terigu, yang dalam hal tersebut diketahui oleh pihak pengirim ekspedisi, serta di dalam manifest pengiriman yang terdaftar adalah barang campuran bukan barang berbahaya dan beracun. Terkait peristiwa yang menyebabkan jatuhnya kontainer tersebut diduga karena kelalaian operator Black Rain, di mana operator tersebut tidak memiliki kualifikasi
dan sertifikasi dalam mengoperasikan blok crane. Sedangkan orang yang bertanggung jawab dalam proses bongkar muat barang di Pelabuhan Angter juga mengabaikan dan tidak melaksanakan standar operasional prosedur atau SOP mengenai penggunaan tenaga operasional yang mengoperasikan blok crane maupun proses bongkar muat di Pelabuhan Laut Namea. Kemudian pasal yang dipersangkakan di sini yaitu pasal 107 dan pasal 99 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup telah diubah dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022. Kemudian juga Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan bahan beracun atau P3. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup junto pasal 55 ayat 1 ke 1E KUH Pidana. Nah, demikian mungkin Presiden yang kami sampaikan. Kemudian di mana ancaman hukuman daripada mereka adalah pidana penjara minimal adalah 5 tahun dan maksimal adalah 15 tahun dengan denda sedikitnya adalah 5 miliar dan paling banyak adalah 15 miliar. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya kami perlihatkan barang bukti ya. Ya, ini barang bukti yang ada. Mungkin karena tidak bisa kita di lokasi, namun demikian ini masih ada tempatnya di pelabuhan yang sudah kami polis lain.